Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita, generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Berakhlak mulia, berkebinekaan global kita.
Okay, so today we will present about P5 activity. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Rafli Saputra, saya dari kelompok 6. Di sebelah saya perkenalkan namanya Koirunisa Yuliana sebagai operator komputer. Yang kedua adalah mengukur pH tanah. Tentu dalam sebuah penanaman perlu kita ketahui kualitas tanah tersebut. Nah, jadi pH merupakan kepanjangan dari potensial hidrogen. Nah, potens merupakan bahasa Jerman yang berarti kekuatan, dan hidrogen merupakan salah satu unsur senyawa kimia yang ada di alam semesta. pH tanah juga bisa disebut dengan kekuatan hidrogen atau power of hidrogen, yang berarti tingkat keasaman dan kebasaan sebuah tanah. Berikut adalah alat dan bahan mengukur pH tanah. Yang pertama adalah gelas plastik, air, sampel tanah, sendok, kemudian kertas lakmus atau universal test paper. Langkah-langkah mengukur pH tanah yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mengambil sedikit sampel tanah dari tempat yang berbeda, kemudian campurkan tanah tersebut dengan perbandingan 1:1. Kemudian aduk hingga tercampur ataupun dari disebut homogen. Yang ketiga, biarkan beberapa menit hingga campuran air dan tanah terpisah atau campuran air atau tanah mengendap. Yang keempat, setelah agak jernih, masukkan ujung kertas lakmus dan diamkan selama kurang lebih 1 menit. Dan yang kelima, ataupun yang terakhir, setelah warnanya stabil, cocokkan pada tabel diagram yang ada pada kemasan kertas lakmus tersebut. Dan ini adalah hasil pengukuran pH tanah kelompok kami. Bisa dilihat, kami mengambil 5 sampel tanah. Yang pertama sampel A, B, C, dan D. Kemudian sampel A, B, C, D, yang menunjukkan semua sampel tersebut netral, yang berarti tanah kami cukup baik untuk ditanami sebuah tanaman. Kelompok 6 di tema 1 ini. Mas Rafli mohon dijawab ya. Kendala untuk pembuatan taman ini mungkin kurang kelompok yang diajak kompromi itu cara untuk mengatasinya. Yang pertama kendala komunikasi sebetulnya, dan juga kendala bahasa. Dan mungkin cara mengatasinya mungkin dari ketua kelompok sendiri harus bisa mengatur teman-temannya dalam masalah pendiskusian ataupun pembagian tugas dalam pengerjaan taman tersebut. Mungkin ada lagi Perwakilan satu dari tinggal mengembangkannya saja. Itu tadi kalau misalnya saya yang bercerita Pak Guru mungkin bisa menjadi 1 atau 2 jam pelajaran karena mungkin diberi contoh-contoh yang banyak. Nah, Anda masih runtun begitu, tapi penguasaan materi sangat bagus ya. Anda sudah menyampaikan kronologi dari pembuatan taman itu secara mulai dari awal sampai akhir, dan dari ibaratnya dari pembukaan sampai kesimpulan sudah Anda sampaikan dengan runtun dan sangat jelas. Namun saya perlu bertanya bahwa tanam ini adalah dibuat di musim kemarau, ya, sehingga air bisa diatur. Nah, bagaimana langkah yang Anda lakukan apabila di musim penghujan? Apakah sudah antisipasi misalkan saja tanaman itu nanti akan kelebihan air? Demikian, terima kasih. Oke, saya jawab. Antisipasi untuk kelebihan air hujan, yang pertama kita sudah menyiapkan pembuatan drainase yang ada pada tema 2 yang kebetulan sudah selesai. Drainase kami memiliki 2 cabang paralon, dan untuk itu kami juga membuat smart garden untuk mengatasi masalah kekeringan di tahun berikutnya. Smart garden ini bertujuan untuk agar tanaman tetap memiliki nutrisi ataupun air yang cukup selama musim kemarau.
Tindakannya kalau teman kalian rusak. Ya, cari tahu yang rusak itu siapa. Kok bisa rusak? Kasih lu bilang. Terus kemudian lanjut ke teman-teman Yang saya peroleh dari kegiatan Birma ini mungkin kerjasama dan gotong royong. Mungkin tanpa kegiatan Birma ini saya tidak tahu arti dari kerjasama yang sebetulnya ataupun gotong royong tersebut. Dan juga di dalam kegiatan Birma ini saya belajar bahwa untuk saling tolong menolong antar sesama, juga untuk saling membantu teman yang sedang kesusahan ataupun bekerjasama dengan teman yang sedang membutuhkan. Mungkin itu dari saya, Bapak Ibu fasilitator, kepada Bapak Helmi yang telah mendampingi kelompok kami dengan sangat baik dan juga memberikan saran-saran. Kemudian Ibu Franska dan Pak Arif yang telah membantu kelompok kami menyusun laporan ataupun PPT PowerPoint. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Saya selaku wakil dari kelompok 6 mengucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.